Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu internet sehat dan pemanfaatannya untuk mengubah pola hidup dan budaya manusia. Nah, pemanfaatan internet telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja dan berkomunikasi, berbelanja dan aspek lainnya. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik atau email, serta jejaring sosial yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dengan hadirnya internet sebagai media informasi, ternyata mampu menarik perhatian masyarakat luas. Media internet memiliki dampak tersendiri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dunia pendidikan. Memang tidak selamanya internet menimbulkan dampak yang buruk, akan tetapi internet tetap harus dijalankan dengan kontrol dan penggunaan yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada internet. Apa itu internet? Internet adalah sistem jaringan komputer yang menggunakan protokol tertentu yang bertujuan untuk menghubungkan perangkat komputer yang ada di seluruh dunia. Sedangkan internet sehat adalah suatu konsep dalam penggunaan internet agar terlindung dari bahaya atau risiko di dunia online. Internet sehat juga bisa diartikan sebagai penggunaan internet yang sesuai dengan etika atau norma yang berlaku, tanpa membahayakan keamanan diri sendiri ataupun orang lain. Sebagian besar masyarakat menggunakan internet untuk menggunakan media sosial. Kehidupan manusia di zaman sekarang tidak dapat dipisahkan dari media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, dan juga TikTok, dan lain sebagainya. Seolah-olah media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Ada yang menggunakan media sosial hanya sekedar ingin mengekspresikan diri lalu dibagikan kepada orang lain. Dan ada juga di luar sana orang yang memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah, bisnis, silaturahmi, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain dan dapat membedakan mana yang pantas maupun tidak pantas untuk disampaikan. Karena apabila kita melakukan suatu perbuatan, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum ma tasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat ke-11. Selanjutnya ada etika bermedia sosial dalam pandangan Islam. Pertama, komunikasi atas dasar kebenaran dan kesabaran. Dalam melakukan aktivitas komunikasi, Islam memandang komunikasi yang dilakukan harus ada tujuan dan maksud yang baik.
Selanjutnya, filtrasi dalam menerima informasi atau tabayun. Dalam melakukan aktivitas komunikasi, perlu adanya filtrasi dalam menerima informasi, agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak melimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Selanjutnya ada hindari saling mengolok atas perbedaan. Islam mengajarkan agar dalam aktivitas komunikasi harus bersifat saling menghargai dan menghormati atas perbedaan, baik perbedaan atas suku, ras, dan budaya, maupun perbedaan pilihan dan pendapat. Selanjutnya, berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik. Dalam berkomunikasi, kita harus pintar menggunakan cara dan bahasa yang baik agar tersirat nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.